Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PWMU Podcast. Tentu saja di channel YouTube kesayangan PWMU TV bersama saya Rista Erviana Giordano. Dan tema kita kali ini adalah fraksi PKB dan tantangan keuangan daerah antara transparansi, efisiensi dan juga inovasi. Dan di studio Umsida telah hadir narasumber kompeten kami. Dia adalah Haji Salim Ashar, sarjana hukum. Dia adalah anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak. Ya. Cak Salim ini banyak sekali ya ini background organisasinya. Ini beliau adalah ketua apa nih, Cak? PMI apa? Surabaya, Cak ya? Iya, ketua cabang PMI Surabaya 2010. Gitu. Kalau kader-kadernya PMI ini biasanya top-top ya, Cak ya. Cocok sekali jadi wakil rakyat gitu ya, Cak Salim ya. Betul. Ini Cak Salim kan anggota Komisi C ya, bidang keuangan nih Cak Salim ya. Ini kan keuangan ini kan rentan ya, apalagi menyangkut uangnya banyak orang ini ya. Dan ini masyarakat ini kan pasti kan menginginkan transparansi ini ya untuk Komisi C ini. Ini gimana Cak? Untuk apa? Transparansi ke masyarakat ini Cak, terutama untuk kinerja BUMD-nya ini yang selama ini banyak disorot itu Cak. Jadi kalau soal transparansi begini, Mbak. Sebenarnya postur APBD Jawa Timur itu kan sudah jelas. Ada yang APBD yang bersumber dari PAD daerah, ada juga APBD yang mendapatkan dari transfer dana pusat, namanya DAU atau DAK. Nah, misalnya kita kasih contoh, postur anggaran Jawa Timur 2026 itu kan sekitar 28 triliun kan. Itu 17 itu pendapatan asli daerah PAD. Nah, selebihnya 10 itu pendapatan transfer pusat ke daerah, DAU atau DAK. Ada lagi satu itu didapatkan dari hasil yang lain. Totalnya itu 28. Nah, dari 28 ini nanti baru akan didistribusikan ke masing-masing OPD, ke dinas lah, bahasa itu ke dinas. Dinas ini semuanya dibagi. Lah dari situlah masing-masing dinas itu akan menjalankan program sesuai dengan tupoksinya. Nah, maka penggunaan APBD dalam hal eksekutor anggarannya itu yaitu dinas yang ditanggungjawabkan oleh gubernur untuk menjalankan realisasi APBD. Nah, kita sebagai DPR itu wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tersebut. Nah, itu kan salah satunya, Mbak, itu loh. Jadi di situ sudah sangat transparan kegunaan uang, misalnya dinas pendidikan berapa, dinas perhubungan berapa, semua itu sudah ada semua di situ. Ada laporannya ya, Cak ya? Iya, nanti bisa dibuka di websitenya Jawa Timur, nanti bisa tahu semua gitu kan. Paling nggak kan kita tahu dulu bahwa Jatim itu ada uang 28 triliun. Cuman ini kemungkinan ada kabar yang kurang bagus itu kan, ada indikasi karena efisiensi ini masih berlanjut, ada kemungkinan transfer daerahnya itu dikurangi. Yang awalnya bagi hasil pusat sama daerah Jatim itu sekitar 10 triliun, itu kemungkinan nanti akan berkurang menjadi sekitar berapa, pokoknya berkurang. Nah, ini kan masih akan menjadi masalah juga bagi Pemprov Jatim kan, karena anggarannya berkurang, maka harus dirombak ulang dalam hal penataan anggaran itu. Kenapa tuh Cak ya kok bisa berkurang gitu Cak ya? Berkurangnya itu karena aturan Inpres itu, instruksi presiden. Jadi memang itu bukan Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia. Jadi alokasi dana pusat ke daerah itu berapa, nanti semua dikurangi, makanya Jawa Timur. Itu salah satu faktor efisiensi itu di situ. Efisiensi anggaran ya. Iya. Jadi semua kita, semua provinsi ya. Provinsi kita nanti kan dampaknya di sana itu loh. Nah, dari situ kan berarti Jatim dalam hal ini memang harus berpikir serius tentang
pendapatan daerah supaya ditingkatkan untuk bisa menutupi kayak tadi itu, ketika ada transfer daerah yang berkurang, maka Pemprov Jatim bisa menutupi dengan hal-hal yang lain. Nah, termasuk BUMD. Jadi kan Mbak tanya soal maksimal soal BUMD kan. Betul. Memang yang saya pahami sampai hari ini memang BUMD itu belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal kepada Pemprov Jatim. Jadi ada 9 BUMD, meskipun nilai sahamnya itu variatif ya, tapi paling tinggi kan Bank Jatim itu sahamnya cukup tinggi. Itu baru bisa memberikan kontribusi per tahunnya itu ke PAD-nya itu sekitar 410-an kalau nggak salah itu M ke Jawa Timur. Nah, lainnya itu masih kecil-kecil. Masih ada yang 35, ada yang 10, bahkan ada yang gak untung. Jadi dari 9 BUMD yang dimiliki Jatim ini belum bisa maksimal dalam hal memberikan sumbangsi terhadap PAD di Jawa Timur. Jadi 9 itu nggak semua ngasih PAD loh Mbak, masih banyak BUMD itu masih rugi. Ya dari 9 itu berapa BUMD ya Cak ya? Apa cuma Bank Jatim doang gitu? Enggak, itu ada 9 BUMD. Ya. Ada Bank Jatim, ada PWU, PWU, ada JGU, ada yang air bersih itu di antaranya itu ya PT SIR. Nah, ini sahamnya kan variatif yang dimiliki oleh Jawa Timur kan. Nah, yang paling besar itu cuma Bank Jatim. Bank Jatim. Sehingga pemberian PAD-nya juga sangat lumayan kalau Bank Jatim. Lainnya itu masih minim. Bahkan yang susah malah rugi itu kan susah kita itu loh. Kayak air itu kan masih sering rugi, padahal dia hanya mengelola air. Itu nanti apa solusinya ini Cak Salim ini untuk agar mereka itu bisa maksimal itu kinerjanya Cak Salim? Harus pengawasannya harus ditingkatkan, atau dirombak ulang jajaran direksinya. Jadi saya kira gubernur juga sudah tahu lah soal ini kan itu loh, soal bobroknya BUMD itu pasti beliau sudah tahu. Maka harus segera diperbaiki sistem ataupun orang-orang yang hari ini terlibat di sana. Kalau pandangan dari fraksi PKB sendiri apa ini terhadap pengawasan BUMD? Tadi kan Komisi C ya. Kalau dari fraksi PKB? Kalau fraksi PKB ya pandangannya ini? Pandangan secara umum kita menganggap belum maksimal. Jadi makanya teman-teman Komisi C yang dari PKB itu juga punya tanggung jawab untuk selalu memonitor tentang keberadaan BUMD, tentang perkembangan BUMD, termasuk sumbangsi BUMD terhadap pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Nah itu selalu kita analisis kan, kalau kita main PKB kan paling serius mengkritik soal itu kan di media kan. Itu sebagai salah satu bentuk PKB dalam hal melakukan pengawasan BUMD. Mungkin ada catatan khusus dari fraksi PKB nih Cak untuk BUMD itu, mungkin ada yang perlu disampaikan catatan khusus untuk mereka ini agar mereka itu bisa kinerjanya lebih baik seperti itu Cak? Ya kita berharap semuanya menjadi lebih baik. Kemarin PKB itu mencoba mengkritiki soal Bank Jatim, adanya kredit fiktif itu kan. Nah itu cuman kita belum bisa diterima sama teman-teman yang lain. Jadi PKB punya niat untuk supaya diperbaiki Bank Jatim itu, tapi yang lain belum mendukung, sehingga upaya kita belum berhasil kemarin untuk bisa melakukan pansus, bahasanya pansus Bank Jatim itu belum berhasil. Karena memang pansus itu ada syaratnya Cak Salim, memang nggak bisa langsung karena fraksi kan harus semuanya mendukung baru kita bisa melakukan itu. Nah, itu niatnya kita kan dalam rangka memperbaiki. Betul. Biar enggak, karena kejadian kredit fiktif ini kan tiap tahun dan paling banyak Bank Jatim tuh ya, dan tanda kutip bobroknya itu sangat banyak gitu. Artinya kan kalau seandainya nggak begitu mungkin PAD-nya bisa nambah, nggak hanya 410, bisa lebih. Nah karena bobrok itu kan ada manajemen yang selalu berulang nih Cak ya. Iya, berkali-kali itu. Tapi yang paling banyak ini memang di Jakarta kemarin. Jakarta itu memang nilainya hampir 650 M.
Dan fraksi PKB ini yang paling keras nih kayaknya, ada di yang paling keras ini ya. Di depan untuk menyuarakan hal ini ya fraksi PKB. Kalau dipansuskan bagus sebetulnya ya Cak ya. Bagus, bagus. Sebenarnya ya paling tidak kita mengetahui siapa yang lebih detail lagi lah, siapa yang menjadi aktor, siapa yang berulah seperti ini kan tahu semua kan. Cuman kan perjuangan itu kemarin nggak dapat respon positif dari teman-teman anggota DPR yang lain, sehingga ya sementara ini kita bertahan dulu untuk bertahan dulu sementara ini. Ya, ini untuk terkait transparansi itu sendiri ya. Ini kan banyak juga sebagian masyarakat yang komplain ini Cak ya. Ini kan sebagai wakil rakyat saya sampaikan ini ke Cak Salim ini, kok mereka kesulitan mengakses data gitu ya Cak ya, seperti itu. Tapi jangan dijawab dulu Cak, nanti kita kembali lagi ya di segmen berikutnya Cak. Oke. Masih bersama saya Rista Erviana Giordano di PWMU Podcast bersama narasumber kompeten kita Cak Salim, ini anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari fraksi PKB yang terkenal vokal ini ya. Ini politisi muda dari PKB nih. Ini vokal sekali Cak Salim ini ya. Ini saya salut ini. Ya ini Cak, ini kan tadi ya banyak ini masyarakat tuh yang komplain kalau mengakses data itu sulit ini Cak. Ini bagaimana pandangan atau solusi dari fraksi PKB ini Cak? Ya sebenarnya agak sulit Mbak. Tanya saya langsung tak kasih nanti datanya itu. Gitu ya. Bisa nanti tanya langsung tak kasih data. Sebenarnya soal transparansi itu bisa dilihat di websitenya DPRD Jawa Timur, Pemprov Jatim ya. Gitu. Dalam hal pengelolaan keuangan nanti pasti ada semua nanti itu. Sekarang itu agak susah Pak, mau pakai anggaran kalau nggak sesuai itu juga agak bahaya kan. Gitu. Ada BPK, ada macam-macam itu, ada inspektorat itu juga pasti yang selalu bertugas untuk mengawasi teman-teman dalam hal penggunaan anggaran, baik teman-teman eksekutif ataupun teman-teman legislatif. Jadi kalau mau tahu detailnya ya bisa melakukan audiensi ke fraksi PKB Jatim, nanti pasti kasih tahu itu. Terbuka ya Cak ya, terbuka, fraksi PKB ini Cak ya. Iya. Terutama untuk dapilnya Cak Salim ini ya Cak ya. Monggo silakan ini masyarakat yang kesulitan mengakses data, monggo datang ke fraksi PKB DPRD Jawa Timur Jalan Indrapura, Surabaya Cak ya. Terbuka nih untuk masyarakat dari PKB nih. Tapi gini Pak, sebenarnya yang lebih tahu detail anggaran itu sebenarnya pihak ke Pemprov ya. Ya eksekutif. Tadi kan saya sudah bilang bahwa eksekutor anggaran itu kan bukan DPRD ya, tapi eksekutif. Jadi mereka yang lebih tahu soal pengelolaan anggaran. Ya kita hanya sekedar monitor, meskipun DPRD itu dapat usulan aspirasi dari masyarakat, tapi kita kasihkan ke eksekutif. Jadi nggak ada di DPRD-nya. Ya, jadi dalam hal ini adalah eksekutif adalah Pemprov Jawa Timur. Sedangkan DPRD Jawa Timur ini fraksi PKB ya. Nah, termasuk fraksi PKB ini cuman sebagai kan legislasi ya, pengawasan kan gitu, dan juga memfasilitasi ya seluruh wakil rakyat di DPR Jawa Timur ya. Itu kan fungsinya memang legislasi, monitoring dan pengawasan ya Cak ya. Jadi cuman memfasilitasi masyarakat yang kepingin mengakses itu ya. Tapi untuk pengelolaannya sendiri kan adalah haknya Pemprov Jawa Timur atau eksekutif ya. Jadi DPRD hanya sekedar menjembatani antara kepentingan masyarakat yang ingin tahu soal transparansi itu terhadap pihak eksekutif yang dalam hal pengelolaan dan penggunaan anggaran. Tapi menurut Cak Salim sendiri dan juga fraksi PKB sejauh ini Pemprov Jawa Timur atau eksekutif ini transparan nggak sih atau kurang ini Cak? Menurut pendapat Samin gimana nih Cak? Transparan ya? Iya, enggak transparan ketahuan. Kayak sekarang yang saya cerita ya. Kayak kemarin itu rame paripurna gagal. Masuk dalam tahapan mau pengesahan PAPBD ini. Itu kan salah satu faktor yang berat kan ada tiba-tiba eksekutif itu menganggarkan anggaran 300 M untuk
pinjaman buat bank UMKM. Nah itu kan awalnya kan nggak didiskusikan dengan teman-teman DPR kan, akhirnya ini dianggap kurang pas gitu loh, kurang pas. Sampai hari ini masih ke pending. Itu nggak mungkin bisa jalan kalau DPR belum menyetujui anggaran penyertaan modal buat bank UMKM itu masih ketahan itu kan. Jadi nggak disosialisasikan ke wakil rakyat, tapi tiba-tiba ada gitu ya? Tiba-tiba ada, nggak bisa, masih ketahuan itu. Ini salah satu contohnya Cak ya? Salah satu contoh, masih ketahuan. Apalagi kayak saya ini kan juga masuk di Banggar, juga masuk di Komisi C. Nah Komisi C itu kan salah satu tugasnya kan bicara soal pendapatan daerah. Jadi kita tahu, kita panggil dinas terkait, kira-kira penghasilan kamu berapa, terus kamu nyumbang PAD tahun ini berapa, itu kita tahu semua. Sebelumnya berapa, kenapa kok turun, itu tahu semua kita gitu loh. Jadi nanti baru terkumpul jumlahnya berapa gitu loh, antara pendapatan pajak daerah sama OPD penghasil bahasanya itu nanti berapa, baru bisa dihitung. Ya Cak, ini terkait efisiensi anggaran yang dari kebijakan dari pemerintah pusat ini kan pasti berdampak pada PAD ya. PAD kan mau nggak mau kan berdampak. Ini sejauh mana ini penggunaan PAD agar optimal ini Cak? Ya kalau penggunaan PAD optimal ya pasti kita yang menaikkan pajak kan. Pajak itu harus dimaksimalkan betul supaya pendapatannya nambah. Nah jadi pemerintah itu saya melihatnya itu ada beberapa hal yang masih kurang ditekuni dalam hal pajak. Jadi fokus pada kendaraan bermotor, retribusi, tapi ada hal lain yang misal kayak pengelolaan tambang itu juga harus mulai digenjot soal pajaknya. Banyak hal lah menurut saya, termasuk rokok ilegal itu juga harus mulai segera diberantas supaya tertib. Ya, itu banyak loh Cak, itu hampir tiap hari rokok ilegal itu ya. Dia gak berkontribusi terhadap daerah kan itu loh. Itu salah satu PR bagi Pemprov untuk benar-benar menekankan hal-hal tadi itu supaya bisa membantu menaikkan PAD Jawa Timur. Karena di situasi yang kayak begini sekarang ini yang penuh efisiensi ini, tentu Pemprov Jatim tidak bisa berharap terus-menerus bergantung terhadap pemerintah daerah, pemerintah pusat. Nah, kalau semisal kita tanpa pemerintah pusat, nggak bisa, Pak, nggak bisa jalan. Nggak cukup dari PKB sendiri, nggak cukup ya pajak kendaraan bermotor, nggak cukup ya. Bayangkan cuman 17-18 triliun, sedangkan dulu itu Jatim itu bisa sampai 33 triliun ketika sebelum ada opsi pajak itu kan. Nah, kalau pemerintah pusat nanti sudah memutuskan berapa angka yang dikurangin untuk Jatim, maka itu nanti juga pasti akan berat bagi Pemprov itu loh dalam hal keuangan. Maka dari itu kayak efisiensi ini yang ditekankan kan beberapa hal yang untuk tetap bisa jalankan, yang tetap dimaksimalkan, termasuk pendidikan, termasuk kesehatan, ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan itu kan sekarang lagi rame-ramenya kan itu. Rame-rame sudah kayak gini kondisinya kan harus aman ya ketahanan panganannya. Ketahanan pangan. Nah, itu salah satu target Pak Prabowo kan di situ kan, soal ketahanan pangan itu loh, yang sekarang hari baru dipikirkan serius. Jadi nggak semua program harus bisa jalan kayak kemarin, kayak dulu. Karena ada efisiensi, maka kayak perjalanan dinas dan lain itu harus dikurangi semua untuk menopang anggaran tadi itu dalam hal ketahanan pangan kan itu, pendidikan. Ya biar optimal, nggak ada yang terganggu ya Cak ya, biar stabil ya. Jadi ada yang diprioritaskan sama ada yang nggak diprioritaskan karena dampaknya efisiensi ini. Untuk skala prioritas sendiri apa itu Cak yang digarap untuk Komisi C ini? Kan tadi kan prioritas nih ya, itu apa ini Cak? Komisi C itu prioritasnya ya bicara soal keuangan kan ya. Tapi di bidang mana apa untuk safety-nya, untuk apa anggaran tadi itu untuk apa ya? Untuk apa ketahanan pangan yang diprioritaskan? Ya, kalau itu sudah perintah pusat kan. Jadi nanti pemerintah daerah nanti menyesuaikan. Pasti itu nggak hanya di Jawa Timur, pasti akan menyesuaikan semua gitu loh, bahwa
program ini loh yang jadi prioritas. Beberapa itu nanti akan jadi selain ketahanan pangan ada pendidikan juga ya. Dengan tetap pendidikan. Itu pasti ya Cak ya kalau itu ya. Prioritas. Ya termasuk MBG itu kan juga bagian dari ketahanan pangan kan MBG ya, itu ya. Kan. Ya itulah program-program Pak Prabowo hari yang lagi serius digarap gitu loh. Tapi menurut Cak Salim sendiri apakah realistis kalau menaikkan pajak di tengah kondisi yang seperti ini nih Cak? Menurut pandangan Cak Salim loh ya. Sebenarnya gimana ya, tergantung sudut pandang sih. Kalau pemerintah itu bisa melakukan sosialisasi dengan baik, bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat kenapa pajak ini naik, mungkin bisa dipahami. Tapi kalau tidak ada sosialisasi, tiba-tiba terus menaikkan sakar PDW, itu kan bahaya. Pasti kan marah orang itu kan. Ya kita contoh di Pati lah, yang kemarin chaos itu kan. Patinya kan begitu, tiba-tiba naik terus malah bupatinya kayak seolah-olah malah nantang kan. Akhirnya kan tambah jadi rame. Ya sebenarnya mau nggak mau memang langkahnya harus menaikkan pajak. Itu memang kebutuhan ya. Iya. Cuman lagi-lagi soal cara bagaimana masyarakat itu bisa memahami bahwa ayo rek pajaknya dinaikkan karena gini akhirnya kan oh ya nggak apa akhirnya enak itu, tapi kalau nggak ada itu kan susah. Idealnya berapa sih Cak kalau mau dinaiknya berapa persen gitu aja pandangannya Cak Salim sendiri? Bah, kalau itu saya nggak punya gitu. Dan mungkin ada masukan untuk eksekutif itu nggak bisa itu ya? Itu kalau soal itu. Berapa itu, persen gitu ya? Yang tahu ya Menteri Keuangan itu yang tahu. Oh gitu, itu dari kebijakan publik yang memang berdampak pada berdampak. Daerah. Jadi memang itu ya dilema ya Cak ya? Dilema iya, nanti saya bilang harus naik 1.000 ternyata malah ya juga kan. Ya Cak, nanti kita bahas lagi ya Cak ya. Okay. Di segmen selanjutnya Cak. Ya masih bersama Cak Salim, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari fraksi PKB. Ini seorang politisi muda berbakat ini, rising star dari PKB ya Cak Salim ya ini ya. Enak sekali kalau berbincang sama Cak Salim ini ya. Cak ini kan kita lanjutkan tadi ya pembahasannya yang tadi ini. Saya mau tanya ini terkait apa sih gagasan fraksi PKB agar ekonomi lokal khususnya UMKM berbasis pesantren ini Cak, agar bisa lebih diperkuat ini Cak. Sebenarnya PKB itu sangat mendukung tentang gerakan green economy. Apalagi PKB kan hijau kan gitu. Ya. Saya boleh menghijau kan? Sama dengan Nahdlatul Ulama ya. Ulama. Sebagai partai yang lahirnya dibidani dari rahim NU ya. Nah, karena saya melihat salah satu konsep green economy itu kan mencoba untuk menyeimbangkan soal ekonomi sosial dengan ekonomi lingkungan kan. Sebenarnya ini sangat bagus. Nah, tadi kalau yang soal UMKM itu sebenarnya saya sudah sering sih bahas soal UMKM itu kan. Ada UMKM itu memang salah satu yang bisa membantu daerah satu UMKM, membantu pendapatan karena UMKM kan ada yang bebas pajak, ada yang bayar pajak kan. Kalau pendapatannya itu di bawah 500 juta per tahun itu kan bebas pajak. Nah kalau di atas 500 juta itu kan kena pajak kan itu loh. Nah sering saya bilang bahwa UMKM itu memang harus menjadi perhatian khusus. Jadi selama ini saya lebih menggarisbawahi lebih banyak adanya kegiatan-kegiatan seremonial yang dilakukan oleh Dinas UMKM itu kan. Nah saya itu berharap anggaran yang ada itu lebih difokuskan pada bantuan modal UMKM. Itu yang menurut saya lebih penting supaya masyarakat itu bisa beralih ketika kena PHK itu langsung bisa beralih ke usaha sendiri gitu ya. Sendiri kan itu loh.
Nah itu juga harus menjadi perhatian khusus karena kalau nggak begitu susah nanti. Nah selain itu UMKM selain adanya perhatian khusus dalam hal permodalan, tapi juga harus dibantu secara sosialisasi, pemasaran itu juga harus dibantu. Jadi harus Jatim ini sebenarnya kan masih nomor 2 kalau nggak nomor 3 lah di Jawa itu, posisi UMKM-nya itu paling pertama itu Jawa Barat kan. Nah artinya itu kan juga harus ditingkatkan untuk Jatim benar-benar lebih tekun, lebih fokus pada hal UMKM. Nah saya melihat dengan tadi yang saya singgung tadi soal anggaran 300M yang mau dipinjamkan ke bank UMKM itu sebenarnya bagus, karena salah satu misinya adalah memberikan modal pinjaman masyarakat UMKM itu 50 jutaan kan gitu loh. Per UMKM ya? Iya per UMKM. Itu benar bagus, bagus. Cuman caranya itu kan harus sesuai dengan aturan. Nah kemarin kan agak ada miss karena faktor pihak eksekutif gak bilang dulu, tiba-tiba terus mengalokasikan begitu. Tapi itu nanti di sini saya melihat sudah mulai kayak Bank BPR yang awalnya itu Bank UMKM lah Jatim itu, sekarang kan berarti dia juga harus banyak memberikan pinjaman terhadap masyarakat dalam hal UMKM. Begitu ada masyarakat yang punya potensi bisnis bagus, harus disupport modal dengan cara pinjaman tadi itu gitu loh. Kan enak kalau gitu. Betul. Dipermudah ya Cak ya. Dipermudah supaya gak ribet. Itu juga salah satu penyederhanaan aturan itu juga penting supaya masyarakat ketika ke sana itu nggak merasa jenuh atau nggak kecewa, sederhana aja supaya enak gitu loh. Ya, tapi kan banyak juga ya masyarakat mereka juga komplain ya, ternyata untuk mendapatkan kredit dari BPR ya, Bank Perekonomian Rakyat maupun Bank Jatim yang memang notabene adalah dari bawah naungan Pemprov Jatim itu dalam tanda kutip sulit ini ya. Jadi apa sih yang aturan yang mungkin mereka nggak paham ya aturan ini, mungkin sebagai wakil rakyat bisa ya di share ini apa sih aturan-aturannya agar mereka tidak kecewa seperti yang dikatakan Cak Salim tadi ini ya, bisa disampaikan tuh Cak. Ya aturannya menurut saya sebenarnya kalau kayak kita kan nggak susah sih kalau minjem kan. Misalnya wakil rakyat, anggota dewan, kasihan nggak susah. Nah saya nggak tahu maksudnya aturan baku yang diterapkan oleh masing-masing bank itu gitu loh. Harusnya memang kalau saya kemarin diskusi sama BPR Nganjuk itu kan, BPR Nganjuk sama ada direkturnya juga, saya juga menyampaikan bahwa salah satu hal yang menjadi inovasi nanti itu adalah mempermudah administrasi dalam hal peminjaman. Kalau dibuat susah, percuma saja, nanti orang nggak mungkin akan mau pinjam ya? Gitu loh. Dengan angka 50 juta minimal pinjaman itu, terus aturannya harus naruh sertifikat rumah apa itu kan nggak sesuai. Berat ya Cak, iya. Nah tapi bisa jadi masukan buat kita untuk soal itu ya, untuk bicara sama Bank Jatim ataupun sama bank UMKM bahwa soal aturan itu jangan terlalu baku, supaya diperlonggar aja ya. Itu kan supaya masyarakat juga lebih enak ketika pinjam. Itu juga lebih pada akhirnya kan kalau banyak yang pinjam kan juga mereka kan senang gitu loh. Dengan nanti melakukan pengawasan penagihannya itu dicarikan cara supaya lebih gampang juga ya kayak. Terus bagaimana Cak peran legislatif dalam memastikan regulasi yang lahir memang memihak ekonomi rakyat tuh Cak? Gimana Pak? Bagaimana peran legislatif ya sebagai wakil rakyat ini ya dalam memastikan regulasi yang lahir memang untuk memihak ekonomi rakyat ini? Regulasinya. Ya sebenarnya nanti tadi salah satunya nanti yang kita sebut tadi, contoh yang dekat aja ya. Ketika kita sudah menyetujui anggaran 300M itu kan itu juga salah satu regulasi yang berpihak pada rakyat, karena uang ini akan ditaruh di bank UMKM dan diberikan masyarakat yang mau pinjam untuk masyarakat, untuk usaha-usaha gitu.
Gitu ya Cak ya. Iya. Terus menurut Cak Salim sendiri apakah green economy ini tetap harus dilanjutkan ke depannya atau gimana ini? Tetap harus dilanjutkan. Itu kalau nggak dilanjutkan nanti bahaya soal lingkungan. Nanti kan bisa sakar PDW kan. Makanya harus ada keseimbangan antara ekonomi sosial dengan ekonomi lingkungan, itu kan pentingnya kan di situ. Biar ada pabrik nanti limbahnya bagaimana itu kan dipikirkan. Ada orang lagi apa itu namanya apa namanya Pak, itu namanya kalau AMDAL tambang ya. Kalau tambang juga ya, kalau ada orang yang mau nambang itu juga harus dipikirkan kalau lingkungannya bagaimana. Itu adalah salah satu poin green economy tadi itu. Menurut saya penting. Memang harus diteruskan. Ya, diteruskan. Kalau untuk green economy nih ya, selain kalau itu bahaya, termasuk mana itu yang rame kemarin itu di mana, di Papua ya. Yang soal tambang itu yang di mana itu Papua Acapat. Ya itu kan kalau nggak ada green economy kan bisa ngeri itu. Makanya sekarang di-hop dulu kan, di-hop dulu, dirapikan kira-kira bagaimana dampak lingkungannya itu. Jadi ini perlu masyarakat sekitar terutama masyarakat adat itu dilibatkan aja ya untuk green economy ini kan. Pastinya begitu. Pastinya begitu. Selama ini kan mereka ditinggalkan Cak. Ada beberapa tempat makanya ada konflik kayak seperti itu di Raja Ampat, salah satu contohnya seperti itu kan Cak. Kadang ditinggalkan, kadang juga dirangkul diam-diam. Oh gitu. Iya, diam-diam supaya pura-pura nggak tahu. Makanya proses perambangan itu tetap jalan dengan terus gitu kan. Berarti nggak transparan dong ini Cak ya? Ya itu sudah awalnya gitu ya? sudah salah. Kalau sudah begitu, kalau dia tidak serius kan dikumpulkan semua tokoh masyarakat, ada diskusi. Saya mau punya agenda nambang di sini, kira-kira bagaimana? Nah, masyarakatnya oke, karena ini gak berdampak terhadap lingkungan kita, ya jalan. Tapi kalau semisal berdampak kan baru nggak boleh dilanjut. Nah kalau berdampak itu biasanya mereka pasti akan pakai cara lain supaya tetap bisa lanjut. Ya ini singkat saja nih Cak ya, apa sih pesan Cak Salim ya bagi masyarakat khususnya di Jawa Timur ini agar bersama-sama nih ikut membangun untuk kemandirian ekonomi Jawa Timur ini? Pesannya apa Cak? Mohon disampaikan. Ya pesannya harus membantu meningkatkan UMKM, bantu meningkatkan UMKM supaya membantu juga PAD-nya Jawa Timur. Nanti kalau mau pinjam nanti kita pinjam ke bank UMKM untuk modalnya. Untuk masyarakat itu beli produk-produknya UMKM ya Cak ya. Jangan di perusahaan yang raksasa gitu ya. Beli di tetangga sendiri, di yang produk UMKM Cak ya, daripada beli di raksasa ya kayak raksasa minimarket ada apa ya banyak supermarket ya, jangan disebut Cak. Lebih baik beli di UMKM ya Cak ya, untuk kemandirian masyarakat ya Cak ya. Betul. Ya, terima kasih Cak Salim atas inspirasinya ya. Kapan-kapan datang ke sini lagi. Siap. Semoga amanah, jangan lelah fastabiqul khairat selalu. Ya terima kasih sekali lagi Cak Salim ya, tetap semangat Cak Salim. Demikian PWMU Podcast kali ini, jangan lupa tonton terus PWMU Podcast di PWMU TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Erviana Giordano, sampai jumpa.